Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran. Saya Dr. Hanif Reza, spesialis obstetri dan ginekologi, sebagai dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan bangga mempersembahkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya akan memaparkan berbagai inovasi dan pendekatan yang saya terapkan dalam pelaksanaan Tridharma, khususnya di bidang pengajaran. Kami tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, namun juga mengedepankan dengan metode problem-based learning, case-based learning, dan integrasi teknologi terkini untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, menantang, dan relevan dengan tantangan dunia nyata. Video ini adalah wujud komitmen saya untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan dan kesehatan, mencetak generasi profesional medis yang kompeten, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi, yaitu fisiologi persalinan. Saya akan share screen. Deskripsi dari mata kuliah yang akan saya berikan ini berada pada modul sistem reproduksi dan urogenital dengan kode mata kuliah FK 601033 dengan bobot SKS 4,75. Modul sistem reproduksi dan urogenital merupakan modul yang dilaksanakan pada tahun ke-1 dengan waktu pembelajaran selama 4 minggu. Dalam modul ini, mahasiswa akan belajar tentang teknik dasar-dasar ilmu biomedik, mencakup anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, biologi, dan patologi klinik tentang sistem reproduksi dan urogenital manusia pada kondisi normal. Pada LPM 1, mahasiswa akan membahas tentang sistem uropoetika. Selanjutnya, pada LPM 2, mahasiswa akan membahas sistem reproduksi pada pria. LPM 3 akan membahas tentang reproduksi wanita, dan dilanjutkan pada LPM 4 tentang proses fisiologi kehamilan dan persalinan. Capaian pembelajar mata kuliah modul sistem reproduksi dan urogenital diharapkan mahasiswa mampu dan menjelaskan fisiologi terjadinya persalinan secara tepat, dengan pokok bahasan adalah fisiologi persalinan, metode pembelajaran kuliah, dengan alokasi waktu tatap muka sebanyak 2 kali 50 menit, kemudian tugas terstruktur 2 kali 60 menit, dan belajar mandiri selama 2 kali 60 menit. Penilaian akhir dengan teknik MCQ akhir modul, dengan indikator ketepatan mahasiswa memahami dalam fisiologi terjadinya persalinan, kemudian ketepatan menganalisis macam-macam fase dalam proses persalinan, ketepatan menganalisis proses awal terjadinya proses persalinan, dan menganalisis proses persalinan normal dengan bobot 1,45%. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Selamat pagi ya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kuliah fisiologi persalinan. Nanti kuliah ini juga ada pretest ya, jadi nanti bisa dilakukan scan barcode menggunakan mobile device. Jadi nanti diisi, kemudian nanti di akhir juga ada post test ya, nanti menggunakan scan barcode juga. Baik, sehat semua ini ya. Sehat, dokter. Oke. Baik, saya akan melakukan share screen. Ya. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi persalinan. Sebelum kita memulai, jadi ini di sini ada pretest yang bisa dilakukan scan ya. Jadi scan barcode nanti ada total 10.
Ya, baik. Bisa di-scan, kemudian dikerjakan. Ya, kita alokasi waktu 1 menit mungkin ya. Ini cuma sedikit aja soalnya dan multiple choice. Oke, sudah semua? Sudah? Sampun, dokter. Oke, baik. Ya, pertama nanti saya akan menjelaskan tentang fisiologi persalinan, kemudian patogenesis persalinan, tahapan persalinan, faktor-faktor persalinan, dan gerakan dalam persalinan. Yang pertama adalah fisiologi persalinan. Pertama yang kalian pasti pikirkan, kenapa sih sebenarnya persalinan itu terjadi pada 40 minggu? Nah, ini yang kita hubungkan. Pertama adalah sebenarnya kita mempunyai 3 komponen. Usia hamilnya lebih tinggi dari 40 minggu. Sebenarnya dia ini punya batas. Dia punya batas untuk dapat memberikan oksigen. Karena kita tahu misalnya kita pada olahraga, oksigen ini kita dapatkan, kemudian lama-kelamaan akan membentuk suatu asam laktat. Sehingga bila oksigen yang terus-menerus diberikan, asam laktat akan meningkat. Nah, itu jadi ada batasan usia. Kemudian pada anak-anak juga, pada bayi yang dikandung dari ibu, ya mempunyai juga. Nah, posisi pada janin juga mempengaruhi terhadap proses persalinan. Ya, jadi ketika proses persalinan terjadi, posisi janin itu lebih baik atau yang terbaik adalah dengan posisi fleksi. Sehingga ketika posisi fleksi, diameter yang paling terkecil akan dapat masuk ke dalam panggul. Nah, contohnya ini. Ketika dia posisinya adalah well flex, jadi benar-benar fleksi, diameter yang masuk ke dalam panggul adalah suboccipito bregmatica, di mana ukurannya adalah 9,5 cm. Berbeda dengan lain apabila dengan posisi contohnya ini posisi puncak, ubun-ubun besar, kalau ini ubun-ubun kecil, kalau ini ubun-ubun besar, kalau ini sampai dengan ini dahi, ukurannya akan lebih besar. Nah, kalau ini adalah posisi wajah, ya, atau POD-nya mentum, ya. Jadi kalau wajah sebenarnya ukurannya juga kecil, 9,5 cm. Tetapi yang bisa kehamilan multiple atau kehamilan gemeli, di mana ketika proses kehamilannya cukup besar, distensi dari uterus cukup besar, akan menyebabkan terjadinya muncul kontraksi. Terus faktor lain, nutrisi, genetik, dan lain sebagainya. Jadi ini hubungannya ketika ini menyebabkan suatu uterine overdistension, atau misalnya stres, atau intraamniotic inflammation, alergi, uteroplacental ischemia, menyebabkan terjadinya kontraksi uterus, dan terjadinya pembukaan serviks. Di sini kita lihat juga ya, jadi hubungannya dengan hormon, janin mengeluarkan kortisol, DHEA, keluar lewat urin membentuk suatu adanya kontraksi atau prostaglandin sehingga akan muncul suatu kontraksi. Nah, ini ya, jadi progesteron itu sebenarnya tujuannya menghambat terjadinya kontraksi. Tetapi ketika usia hamil sudah cukup tinggi, progesteron akan rendah sehingga umpan balik negatif muncul, akhirnya membentuk relaksinya rendah, terjadinya myometrial activation, dan munculnya suatu kontraksi. Tahapan persalinan ada 4 tahap, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 itu pembukaan, kala 2 pengeluaran janin, kala 3 pengeluaran plasenta, dan kala 4 yaitu observasi atau pemantauan. Kita juga belajar bagaimana sih proses terjadinya persalinan ini kita berpatokan pada waktu. Nah, bagaimana kita monitoringnya yaitu menggunakan dengan patograf. Jadi patograf ini suatu komponen yang penting untuk menilai bagaimana proses persalinan itu terjadi dan bagaimana kita mendeteksi apakah ada suatu kelainan. Contohnya kita lihat bisa pada gambar ini harusnya sesuai dengan kurva Friedman. Faktor-faktor terjadinya persalinan ini ada 3 komponen besar, yaitu power, passenger, dan passage. 3P. Yang pertama adalah power. Jadi power ini merupakan penilaian kontraksi.
Tidak hanya kekuatan mengejan, tetapi kontraksi yang adekuat diperlukan untuk terjadinya proses persalinan. Kita sebut dengan kontraksi yang adekuat bila frekuensi kontraksi adalah 4-5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-60 detik. Selain itu, tidak hanya kontraksi yang kuat saja, fasenya harus ada fase relaksasi. Bila tidak terjadi fase relaksasi, kontraksi ini akan menyebabkan hipoksia pada janin. Contohnya di sini ya, kalau misalnya dia kontraksi terus-menerus, janin akan tidak mendapatkan oksigen yang baik. Jadi memang kontraksinya harus sedikit demi sedikit, ada fase relaksasi, sedikit fase relaksasi. Kalau kita lihat dalam CTG atau kardiotokografi, grafiknya seperti ini. Jadi dia ada fase kontraksi, kemudian relaksasi, kontraksi, dan relaksasi. Itu faktor power, kemudian adalah passage. Passage ini jalan lahir. Jalan lahir ini ada dua komponen, jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. Dalam suatu penelitian, kalau jalan lahir lunak adalah jalan lahir yang kita tidak bisa rubah. Tetapi apabila ibu tingginya lebih dari 145 ya, dengan olahraga panggul ya, misalnya contohnya dengan yoga ya, atau apa supaya melunakkan jalan lahir sehingga keberhasilan proses persalinan itu terjadi. Kita juga lihat di sini sebenarnya ini adalah perbedaan pada anak pertama dan multiparitas. Bila primigravida, kita lihat ini serviks ya. Serviks itu terjadi pembukaan terjadi setelah terjadinya penipisan dari serviks, baru mulai membuka. Kalau pada multiparitas, pembukaan terjadi bersamaan dengan penipisan dari serviks. Nah, itu ya. Itu yang membedakan ketika kamu melakukan pemeriksaan dalam. Bila anak pertama, itu VT itu misalnya ada pembukaan, itu serviks itu pasti sudah 100% terlebih dahulu, baru terjadinya pembukaan pada anak pertama. Tetapi pada anak kedua, ketiga, misalnya efisiennya 50%, pembukaannya 2 cm masih normal, bagus, tidak masalah. Tetapi kalau pada anak pertama, pembukaan 2 atau 3, serviks efisien 100%. Nah, ini juga yang kita nilai. Ketika kita melakukan pemeriksaan dalam adalah apa sih yang kita nilai? Yang kita nilai adalah namanya Bishop score. Jadi parameter yang kita gunakan untuk menilai kematangan serviks. Ada 5 komponen besar, adanya pembukaan, efisien, konsistensi, posisi dari serviks, dan station. Ini semua akan kita nilai dengan poin skor tertentu. Ya, misalnya pembukaan 2 cm poinnya 1, efisiennya berapa persen, ya. Ketika nilai Bishop score-nya lebih dari sama dengan 6, berarti cervix favorable atau kita sebut cervix sudah matang, gitu ya. Itu hubungannya juga misalnya nanti kita akan melakukan tri itu ada 4. Presentasi, posisi, sikap, dan POD. Ya, jadi point of direction. Jadi presentasi itu bagian terbawah dari janin, ya. Kemudian letak, ya. Jadi yang komponen kedua adalah letak. Letak itu adalah sumbu ibu dibandingkan sumbu janin, seletak memanjang, letak melintang atau oblik. Kemudian sikap, ya. Sikap janin harus posisinya adalah fleksi, ya. Jadi sehingga diameter yang paling kecil. Kemudian adalah posisi. Posisi adalah POD, point of direction. Tadi ya, ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, atau wajah. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana tentang faktor-faktor terjadinya persalinan, ya. Bagaimana proses persalinan muncul di 40 minggu, ya. Kalian juga harus berpikir ada 3 komponen penting itu sehingga kita bisa menentukan misalnya pada anak pertama, harusnya dia masuk panggul pada usia kehamilan 32 minggu, tetapi tidak menutup kemungkinan bila belum ada kontraksi, janin belum masuk panggul. Jadi kita harus melihat ada 3 komponen penting, kemudian kita lihat patograf, apabila proses persalinan patografnya bagus, proses persalinan akan terjadi. Nah, kita juga belajar bagaimana sih gerakan janin ya di dalam kandungan ibu sehingga dia terjadinya proses persalinan. Nah, itu kita sebut dengan cardinal movement.
Cardinal movement ada 8 gerakan besar, ya. Yang pertama adalah engagement. Nah ini, engagement itu masuknya kepala janin ke dalam sumbu PAP. Jadi, nah ini yang kadang-kadang kita eh, misalnya pada anak pertama kepala sudah masuk panggul atau belum. Nah ini juga komponen-komponennya. Engagementnya harusnya memang pada anak pertama di atas usia 32-36 minggu dia sudah masuk panggul. Tapi belum, apabila belum, kita masih bisa menunggu sampai dengan adanya kontraksi. Jadi tidak menentukan, oke, ini panggulnya sempit dan kita harus lakukan seksi sesaria, belum tentu. Ya, jadi kita harus memang tiga komponen besar tadi harus kita nilai. Kemudian ini ada proses ya, ada yang patologis ya, misalnya sinkritismus dan asinkritismus. Jadi contohnya ini pada asinkritismus anterior di mana sutura sagittalis menghadap ke posterior ya. Ini juga sehingga diameternya akan besar sehingga tidak terjadi proses persalinan. Yang normal adalah seperti ini ya. Sutura sagittalis sejalur dengan jalan lahir ibu. Nah, kemudian gerakan kedua adalah desain. Setelah masuk panggul, kita lanjutnya desain. Desain itu penurunan dari kepala. Apa sih komponen-komponen yang terjadi? Kok bisa janin terjadi penurunan? Karena satu ada tekanan cairan amnion. Ya, tadi adanya kontraksi sehingga tekanan cairan amnion dari fundus ke bokong. Jadi kontraksinya kan cenderung yang paling besar adalah di bagian fundus. Kemudian ada dibantu lagi kontraksi dinding perut, misalnya ibunya ikut mengejan gitu, atau karena kencang jadi kayak secara involunter dia mengejan. Kemudian badan janin berekstensi atau meregang. Ya, ini ya, jadi sehingga akan terjadinya desain. Kemudian flexion. Flexion ini ketika janin ya fleksi yang kita sebut dengan hukum Koppel, di mana ketika janin masuk ke dalam rongga pangkar yang terbesar adalah anteroposterior, sehingga janin akan membentuk suatu internal rotation. Jadi dia akan prosesnya turun ke dalam. Nah, ini akan terjadi setelah melewati station 3 atau pada Heuch 3, yaitu pada spina ischiadica. Kemudian setelah melewati spina ischiadica, kemudian janin ini akan masuk ke dalam bahu janin akan masuk ke pintu atas panggung. Nah, tadi kepala terus masuk bahu. Nah, bahu ini kan karena diameter terbesar dari PAP lateral, dia akan kepala ini akan uh, muter-muter lagi. Jadi ini spina ischiadica masuk, bahu masuk, tapi setelah bahu akan melewati lagi spina ischiadica anteroposterior yang terbesar sehingga akan menjadi external rotation. Tapi ini extension dulu, dia melewati jalan lahir, kemudian external rotation ya, karena bahu akan melewati spina ischiadica sehingga terjadinya external rotation kepala anak ke arah punggung anak ya, menghilangkan torsi ya, karena bahu masuk ke anteroposterior atau pada spina ischiadica. Kemudian adalah ekspulsi, jadi lahir bayi secara keseluruhan. Oke, itu yang saya jelaskan. Jadi bagaimana proses persalinan, bagaimana cardinal movement ya. Ini nanti akan menjadikan suatu DOPS ya dalam kasus kalian ya. Persalinan terjadi dari kesimpulan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa persalinan ini terjadi oleh karena adanya perubahan serial organ genital yang menyebabkan adanya kontraksi ya yang reguler, kemudian adanya penipisan dan pembukaan dari serviks. Terjadinya waktu persalinan berkaitan dengan peran hormon estrogen, progesteron, prostaglandin, dan oksitosin. Keberhasilan persalinan terjadi dari 3 variabel besar, yaitu power, passenger, dan passage. Skor Bishop untuk menilai kematangan dari serviks dan gerakan utama janin, proses persalinan adalah cardinal movement, di mana cardinal movement terjadi dari engagement, descent, flexion, internal rotation, extension, external rotation, dan expulsion. Oke, itu yang bisa saya jelaskan ya. Untuk selanjutnya mungkin ke sesi diskusi terlebih dahulu ya, baru nanti kemudian dilanjutkan untuk pengisian post test ya. Silahkan, ada pertanyaan? Ayo. Permisi dokter, Oke, gimana? izin
untuk bertanya, perkenalkan saya Safira. Izin untuk bertanya, tadi kan salah satu faktor dari persalinan itu kan ada tiga, salah satunya adalah passage. Nah, untuk dari mengetahui panggul panggul itu kecil atau besar itu bagaimana gitu, dokter? Terima kasih, dok. Oke, jadi tadi ya, yang sedikit saya jelaskan, bila ibu memiliki tinggi lebih dari 145 cm, ya, secara penelitian bahwa panggul ibu cukup. Ya, kita lihat, karena nanti kita lihat komponen lain lagi, misalnya ukuran janin, ya, kemudian nanti kontraksinya gimana. Tetapi secara depan, ya, misalnya kita lihat ibu ini, satu kan kita bisa ukur adalah tinggi. Kemudian selanjutnya ukurannya. Nah, kita juga bisa melakukan dengan pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam untuk tanda panggul yang sempit adalah contohnya adalah kita meraba adanya promontorium. Jadi kita VT, kemudian kok promontoriumnya teraba, berarti bisa juga ya sempit. Promontorium itu bagian terbelakang dari tulang belakang. Kemudian selain itu adalah dengan menilai spina ischiadica. Bila spina ischiadicanya terlalu menonjol, itu juga hubungannya adalah kemungkinan panggulnya sempit. Selain itu juga diameternya cukup untuk apa apa masuknya janin, gitu ya. Oke, menjawab pertanyaan. Oke, dokter. Matur suwun, dokter. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Izin bertanya dokter, perkenalkan Oke. saya Wudi Mulia. Tadi kan oleh dokter dijelaskan tentang cardinal movement ada 8 gitu dokter. Nah misal kalau misalnya apakah ke-8 movement itu harus terpenuhi semua dan kalau misalnya tidak ada salah satu dari movement tersebut, apakah janin tersebut itu dapat lahir dengan normal gitu? Terima kasih dokter. Ya, oke. Pertanyaan bagus ya. Gimana misalnya tidak terjadi flexion? Nah, kalau tidak terjadi flexion, berarti otomatis diameter yang terbesar akan misalnya di dahi. Diameternya 10,5 cm. Apakah bisa terjadinya persalinan? Ya kembali lagi, apakah organ panggul janin ibu ini cukup? Tetapi biasanya, bila tidak terjadi cardinal movement, kemungkinan untuk terjadinya proses persalinan semakin menurun. Ya, itu ya. Jadi cardinal movement itu secara fisiologi ya. Jadi bagaimana janin supaya bisa lahir tuh ya harus seperti itu. Ya. Karena dia harus melewati spina ischiadica. Misalnya dia melewati spina ischiadica tidak terjadi internal rotation. Nah, itu akan membentuk suatu partus tak maju atau partus macet. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan protraction labor. Terus misalnya UUK-nya tidak di depan atau UUK-nya di belakang. Itu juga tidak terjadi cardinal movement. Itu nanti namanya kita deep occipito posterior. Itu juga nggak bisa terjadi proses persalinan. Kalau occiputnya juga occiputnya UUK-nya di lateral di transversal, itu juga kita sebut dengan deep transfer arrest. Misalnya ibunya belum pembukaan lengkap sudah ngeden-ngeden terus, yaitu akhirnya oksiputnya tidak bisa turun, UUK-nya di lateral, kita VT bisa, teraba UUK di lateral, itu juga tidak terjadi proses persalinan gitu ya. Jadi cardinal movement di fisiologi, kalau mau lahir ya pasti melewati cardinal. Gitu ya. Oke, itu untuk pertanyaannya. Mungkin dilanjutkan untuk dengan post test bisa diisi ya. Ini untuk post testnya. Nanti untuk selanjutnya akan ada tugas lagi, tugas terstruktur. Kalian membuat suatu misalnya adalah rangkuman dari kuliah ini atau misalnya proses-proses patologis yang terjadi sehingga tidak terjadinya proses persalinan. Baik, itu untuk pada kuliah kesempatan pada pagi hari ini ya untuk dilanjutkan dengan tugas ya dan untuk kuliah yang lain. Begitu untuk saya jelaskan, kita tutup untuk kuliah pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.